Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wasara ala nihajihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma amin. Para pendengar muslimin, muslimat, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita taufik dan hidayahnya, meringankan anggota tubuh kita untuk melaksanakan arahan dan suruhannya, serta meninggalkan larangan dan tegahannya. Dan lebih daripada itu, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencampakkan dalam hati kita perasaan takut menderhakainya dan rasa suka mentaatinya. Karena dia Allah Subhanahu wa Ta'ala ya zat yang maha membalik-balikkan hati hambanya, maka sudah sewajarnya kita bermohon kepadanya agar dia beri kita ketetapan, keteguhan hati kita di dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat dan permohonan kita semua. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pagi hari ini kita akan teruskan siri kajian kita. Kita masih bicara tajuk Itharul Hayatid Dunya. Mereka yang mengutamakan kehidupan yang sekarang. Ithar,
Allah menegur, bahkan Allah memberi peringatan yang keras kepada mereka yang melakukan itarul hayati dunya ini. Dalam surah Al-A'la bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kamu mendahulukan, mengutamakan al-hayatad dunya, kehidupan yang sekarang. Padahal kehidupan yang nanti itu lebih baik dan lebih kekal. Kita jangan salah paham, Allah ciptakan dunia dan isinya memang untuk kita semua manusia. Kita bukan sekadar diizinkan untuk memanfaatkannya, bahkan kita disuruh. Tetapi yang dicela oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah, jika kecintaan dan keinginan kita terhadap al-hayatu dunia ini menyebabkan kita alpa, kita lalai, wala'iyadzubillah kita tinggalkan kehidupan yang nanti. Sehingga kerana seseorang itu melebur dirinya dalam al-hayatu dunya, sehingga dia tidak terlintas sesaat pun untuk mempersiapkan dirinya bagi menghadapi kehidupan yang lebih baik dan lebih abadi. Sementara kehidupan yang sangat dicintai, diperjuangkannya, akan ditinggalkan. Ini yang dicela oleh Allah. Berkali-kali telah diberikan dan semua telah faham. Allah suruh kita menjadikan kehidupan kita di sini dan sekarang ini dengan pelbagai kemudahan yang Allah telah sediakan buat kita, hendaknya ianya kita jadikan sebagai wasilah, perantara, kenderaan untuk mencapai matlamat kebahagiaan kehidupan yang nanti. Bukan dijadikan sebagai tujuan, tapi wasilah. Makosidnya adalah akhirat. Sehingga al-hayatud dunya, masa yang Allah berikan untuk kita hidup di sini dengan segala kemudahan diberikan, menjadi sangat berharga bagi mereka yang menjadikannya sebagai wasilah. Sementara bagi mereka yang menjadikan al-hayatud dunya, peluang yang Allah berikan untuk hidup di sini dengan pelbagai nikmat yang tidak terkira jumlahnya, akan menjadi kosong nilainya. Sifar nilai. Kosong. Jika ianya dijadikan tujuan. Jadi nilai kehidupan dunia dan isinya ini bergantung kepada
orang itu, kita, jamaah sekalian, mereka menjadikannya sebagai apa? Jika al-hayatud dunya dengan isinya dijadikan sebagai alat, maka ia sangat berharga. Sesaat pun sangat berharga. Sesaat itu sangat berharga. Apalagi 1 jam, apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun, apalagi 60 tahun. Sangat berharga. Jika ia dijadikan alat, wasilah, kendaraan untuk bahagia di sana. Jangankan harta yang banyak. Sebiji tamar pun sangat bernilai bagi mereka yang menjadikan biji tamar sebagai alat, bukan tujuan. Sehingga Nabi berpesan, karena di akhirat ini ada siksaan yang sangat dahsyat namanya neraka, Nabi suruh kita menyediakan pelindung diri daripada azab neraka. Dengan apa? Salah satunya bersodakoh walaupun hanya secebis tamar. Tengok. Bukan sebiji. Separuh, setengahnya mungkin. Jangankan tamar, kebun tamar, sebiji tamar separuh sangat bernilai karena ia boleh dijadikan pendinding diri daripada api neraka. Jika tamar itu dijadikan alat, wasilah, sangat berharga. Kalau bersedekah sebiji tamar itu pun boleh melindungi seseorang daripada api neraka. Bagaimana kalau sedekahnya lebih baik daripada itu? Maklum, ia hanya punya 2 biji tamar umpamanya. Itulah. Jadi masa hidup di dunia dengan pelbagai macam nikmat, nilainya menjadi kosong jika ia tidak digunakan sebagai alat, tapi dijadikan sebagai tujuan. Tujuannya untuk apa? Telah dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya. Hubus syahwat itu. Hubus syahwat. Suka memenuhi keinginan nafsu. Bayangkan. Hubus syahwat itu terjemahan yang mudah, yakni suka memenuhi kesukaan nafsu. Menuruti kehendak nafsu itu suka. Walhal nafsu tidak boleh diikuti, dituruti kehendaknya. Ini suka melayan kita. Dengan apa? Ya dengan dunia dan isinya. Maka tidak ada nilainya. Sikit pun kosong nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita memahami poin-poin penting ini. Dan kita jadikan ingatan panduan untuk melangkah. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, tempoh hari pelajaran terakhir, yakni kita telah pelajari ayat yang ke-6 kalau saya tidak salah, ayat yang ke-6 dalam buku ini, muka surat yang ke-25, ayat terakhir yang kita pelajari. Mukadimahnya saya telah sampaikan. Sekarang saya ingin tambahkan penjelasannya bagi ayat yang ke-6 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat ya, muka surat yang ke-25, ayat yang pertama yang ke-6. Yang tidak ada buku, yang di surah Yunus ayat 7 dan 8.
Lihat Qur'annya, surah Yunus ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Di sini disenaraikan sifat-sifat orang mereka yang itharil hayati dunia, mengutamakan kehidupan dunia. Allah senaraikan di sini. Apakah ciri-ciri orang yang mengutamakan dunia, yang menjadikan dunia sebagai tujuan bukan alat? Satu, dalam ayat inilah, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, di satu. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan akan pertemuan dengan kami, pertemuan dengan Allah. Satu. Apa maksudnya? Nanti jelaskan. Dua, waradu bil hayati dunya. Itu nomor dua. Dan mereka ridha dengan kehidupan dunia. Itu nomor dua. Nomor tiga, watma'annu biha. Mereka menjadi tenang, tentram, mutmainnah. Bukan mutmainnah dengan kedekatannya pada Allah, tapi jiwanya tenang, tentram, seronok, biha, dengan hayatu dunia. Nomor tiga. Ciri yang keempat, ini akhirnya, walladzina hum an ayatina ghafilun. Orang-orang yang ghafil, lalai terhadap ayat kami. Ada 4 itu. 4 itu ciri khas mu'thirul hayatid dunya. Orang yang mengutamakan atau menghargai dunia melebihi dari sepatutnya hingga menganggap akhirat ini malah tidak ada nilainya. Jika orang punya sifat seperti ini, ya mas sekalian, bagaimana kelak nasibnya di akhirat? Ulaika ma'wahumun nar. Orang-orang itu tempat berlindung, tempat kembali mereka adalah neraka. Kenapa Allah jadikan neraka sebagai bunuh itu? Adakah Allah zalim? Maha suci Allah daripada zalim. Mereka tepatnya neraka itu kerana bima kanu yaksibun. Ya, dari sebab apa yang mereka usahakan sendirilah. Baik. Pada siri lepas kita telah jelaskan makna pertama layar juna liqa'ana. Tidak mengharapkan perjumpaan kami, maknanya la yadhunnuna wa la yatawaqqa'una. Mereka tidak meyakini akan adanya hari pertemuan dengan Allah. Itu maksudnya. Bahkan mereka menafikan adanya hari perjumpaan dengan Allah itu. Sebab roja yarju roja, seperti mana yang telah dipelajari, talabu syai'in mahbubin mutawaqqi'. Roja itu yakni mencari atau mengharapkan sesuatu yang disukai terjadi. Roja itu talabu syai'in mahbubin mutawaqqi'. Mencari sesuatu yang disukai berlaku, terjadi. Wah, nantilah saya mengharapkan minggu depan saya akan dapat ini dapat ini. Dia mengharap sesuatu yang disukai itu berlaku. Roja. Dan orang ini langsung tidak punya harapan di akhirat.
Karena harapannya hanya untuk di sini. Apa maksud ayat ini? Sebenarnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan kami. Kenapa mereka tidak berharap, tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah kelak? Li'anna alladhi yarju liqa Allah wa man adda nafsahu bihadhihi liqa. Karena orang yang betul-betul mengharapkan mendapatkan sesuatu yang disukai daripada Allah nanti, tentulah man a'adda nafsahu lihadzal liqa. Orang yang telah mempersiapkan dirinya bagi pertemuan tersebut. Kalau orang itu yakin bahwa suatu saat akan jumpa Allah, pasti ia awal-awal lagi sudah buat persediaan, mempersiapkan dirinya. Liyastaqbila thawab Allah, untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah. Lakin alladzi la yaf'al asya' tuhalu ila thawabil jannah. Ya billah. Tapi orang ini tidak melakukan apa-apa semasa di dunia untuk mendapatkan balasan di akhirat. Nah, orang ini disebut layar jun. Ringkas kata begini, jika seseorang hanya mengharapkan kesenangan di akhirat, ingin masuk surga, ingin dapat ganjaran di akhirat, ingin kebaikan sana, tetapi tidak melakukan apa-apa perbuatan, yang dengan perbuatan tersebut membolehkan ia, melayakkan dia mendapatkan ganjaran yang diharapkan, itu termasuk orang yang tidak berharap, gitu lah. Ya, katakan sajalah namanya tamanni. Itu namanya tamanni. Namanya tamanni. Hanya mengharapkan suatu tanpa usaha. Kan tamanni namanya. Ingin dapat itu tapi tak ada apa-apa usaha. Ingin ganjaran di akhirat tapi tak melakukan amalan yang melayakkan ia dapat ganjaran. Sama saja orang itu dianggap tidak berharap. Ingin masuk surga tapi tidak melakukan amalan-amalan yang membolehkan melayakkan dia masuk surga. Apa namanya itu? Angan-angan. Ini karena apa? Karena kebahagiaan di akhirat, ya katakanlah surga lah kemuncaknya, itu tidak boleh didapati hanya dengan mengharap, hanya dengan doa, hanya dengan rayuan. Tidak. Kalau hanya dengan berdoa, hanya dengan berharap orang boleh masuk surga, tidak ada orang masuk neraka. Kenapa saya kata begitu? Ya Allah sendiri yang berfirman. Jamaah boleh lihat ayatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah An-Nisa. Coba jamaah lihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-123. Ingat ya, ini bukan roja. Ini tamanni. Jangankan kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan dunia pun tak akan tercapai kalau hanya dengan hangan-hangan. Surah An-Nisa ayat 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa bi ammanijikum wala amaniyya ahlil kitab. Jelas sekali ayatnya. Laisa bukan, bukanlah, tidaklah ia. Dia itu kembalinya kepada apa? Dia itu kembalinya pada balasan akhirat itulah, ganjaran akhirat, surgalah katalah begitu.
Sebab ayat sebelumnya kan cerita surga. Ayat 122 itu cerita surga. Orang yang masuk surga, orang beriman saleh. Lalu Allah katakan, surga itu dengan pelbagai nikmatnya itu, laisa bi amaniyiku, bukan sebagaimana yang kamu angan-angankan. Kamu tidak akan mendapatkan surga hanya dengan angan-angan, hanya dengan berharap, hanya dengan doa, tanpa amal. Itu sama saja orang yang tak nak surga. Kaum ini orang mukmin ya. Wala amaniya ahli kitab. Dan surga bukan sebagaimana yang dihangan-hangankan oleh ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Tak kira kamu orang mukmin atau kamu ahli kitab, man ya'mal su'an. Tengok tu. Siapa saja yang beramal buruk, buat kejahatan, buat dosa, yujzabih. Dia akan diberi balasan dengannya. Tak kira. Mukmin ke, ahli kitab ke, buat jahat, dapat dosa, tak akan masuk surga. Wala yajid lahu min dunillahi wali wala nasira. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong dari selain Allah. Maknanya bagaimana mungkin kamu inginkan surga, jumpa Allah di surga, mendapat nikmat surga, ridha Allah di surga, tapi kamu melakukan su, kata Allah. Su itu kejahatan lah. Perintahku kamu tinggalkan, laranganku kamu langgar. Bagaimana mungkin kamu mengharapkan surga? Itu bukan roja, itu tamani. Tengok, keras sekali ini. Itu bila Allah Subhanahu wa taala menyatakan seorang orang yang tidak mengharapkan pertemuan Allah, ini karena kalau orang betul-betul ada roja jumpa dengan Allah, ingin surga, pasti buat persiapan. Antara harapannya, antara permohonannya dengan perbuatannya selari. Bagaimana mungkin berdoa masuk surga, enak surga, tapi perbuatannya boleh menjadi penyebab masuk neraka? Kan tidak mungkin. Nanti yang dikabulkan, balasannya sesuai dengan amalnya, bukan sesuai dengan doanya. Bukan sesuai dengan angan-angannya. Balasan di akhirat itu disesuaikan dengan amalnya. Bima kanu yaksibun, ujung ayat tadi. Dengan sebab apa mereka usahakan. Wah, doanya tak pernah putus-putus. Wa adkhilna jannata mal abrar, akhina jannata wa adkhilna jannata. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Doanya mohon perlindungan daripada Allah daripada api neraka. Ingin masuk surga, tetapi amal perbuatannya amalan-amalan calon ahli neraka, bukan calon ahli surga. Maka balasan yang Allah sediakan baginya di akhirat disesuaikan dengan amalnya, bukan doanya. Subhanallah. Nah, di sini mesti seimbang. Mana yang kita lebih serius namanya? Dalam diri kita ini mana yang lebih serius, lebih bersungguh-sungguh? Permohonan untuk masuk surga, atau kita lebih juga bersungguh-sungguh beramal untuk masuk surga? Nah, ini kena seimbang. Mana yang lebih bersungguh-sungguh dalam diri kita ini? Memohon agar Allah lindungi kita dari nerakanya, atau kita lebih bersungguh-sungguh meninggalkan amalan yang boleh menyebabkan kita masuk neraka? Itu kedua-duanya kena serius. Sebab kalau orang kata sudah bersungguh-sungguh beramal baik, meninggalkan yang jahat, lalu tak mau berdoa, pun tidak boleh juga, sebab orang masuk surga bukan karena amalnya.
kata Nabi. Orang masuk karena rahmatnya. Allah masukkan hambanya yang iman dan amal saleh dalam surga itu bukan karena orang itu berhak. Tapi Allah masukkan mereka dalam surga karena Allah tidak mengingkari janjinya. Lagi pula dari mana kita tahu bahwa amal baik kita itu juga baik menurut Allah? Dari mana kita tahu ibadah yang kita lakukan itu adalah yang paling sempurna? Walaupun kata paling sempurna, tapi apakah sesuatu yang kita anggap paling sempurna juga paling sempurna menurut Allah? Boleh jadi sesuatu amalan yang kita anggap inilah paling sempurna, tapi Allah melihatnya penuh cacat celah di sana sini. Maka di situ perlu dibantu dengan mohon ampun ya Allah, terimalah ya Allah. Walaupun mungkin amal hambamu ini banyak cacat sini, tapi hambamu tak nampak ya Allah. Kena seiring. Itu satu, layar jun ya. Bermakna dia memang tidak ada hak, tidak meminta sungguh-sungguh, angan-angan dipanggil. Tadi ayat surah An-Nisa betul tu ya. Surga tidak boleh didapati hanya dengan angan-angan. Wahai ahli kitab, wahai orang mukmin. Siapapun kamu. Sungguh pun kamu rajin minta masuk surga, tapi kamu buat jahat, maka kamu akan diberi balasan siksa. Wa'iyadzubillah. Yang kedua di situ yakni warodu bil hayati dunya. Mereka tuh ridho dengan kehidupan dunia. Ya sudah pastilah. Karena hari akhirat dah nomor yang terakhir. Tak ingat ridho hayati dunya. Ai annahum la ya'malu an-nadhar fil hayatil ukhra. Karena mereka ridho dengan kehidupan dunia, mereka tidak beramal sebagai bekalan bagi menghadapi kehidupan yang lain. Baginya kehidupan itu hanyalah di sini dan sekarang. Yaitu semua yang dilakukan, yang diucapkan, yang diusahakan, semuanya dunia oriented. Semuanya. Kalau jerih payahnya ini mendatangkan pulangan duniawi, oke. Tapi kalau jerih letih payahnya ini tidak mendatangkan pulangan duniawi, walaupun Allah janjikan pulangan yang besar di akhirat, tak nak. So bagian yang penting di sini, yang nanti belum tentu. Ya, tubillah. Wahai yang nanti itu khairun wa abqa. Kata Allah Subhanahu wa taala. Puas dengan yang di sini. Puas nih hasil. Wal hal al hayatu dunya tempoh hari telah kita pelajari sama. Jamaah sekalian ini dalam istilah bahasa Arab ya. Dalam istilah bahasa Arab jamaah sekalian, kalimat ad-dunya itu yang artinya yang dekat, yang rendah, yang sekarang. Sebenarnya penggunaan kalimat ad-dunya ini dari segi bahasa lah. Asraru ma'anil kalimat, rahasia makna perkataan Arab. Ad-dunya itu yakni la yujadu ismun aqallu min dzalik. Tidak ada perkataan yang menunjukkan pada sesuatu yang sangat sikit dan tidak ada nilai yang lebih tepat daripada kalimat ad-dunya. Dengan bahasa yang mudah, kalimat ad-dunya lah kalimat yang paling tepat menunjuk kepada makna sesuatu yang sedikit dan tidak ada nilai. Oke, kalau kita umpamanya dibagi barang dan kita anggap barang tak nilai, macam mana kita kata? Apa ni barang tak ada guna? Kita kata tak ada guna. Maknanya kalimat tak ada guna. Itu maknanya tak ada nilai lah bagi kita. Ni ada barang ni kamu tahu, buat apa aku ambil? Ciput je. Ciput tu maknanya tak ada guna lah. Nilainya sikit. Okey, apa lagi umpamanya?
Kamu tak nak ke ini, tak nak, sampah ya. Kita kata sampah, menunjukkan bahwa benda itu tak ada nilai. Tapi tahukah, kalimat yang paling tepat untuk menunjukkan sesuatu itu tidak ada nilainya, bahkan kalau ada pun terlalu sedikit, kalimat yang paling tepat itu yakni ad-dunya. Itu rahsia kalimat dunia, jamaah sekalian. Al-hayatud dunya. Sebab itu di awal tadi telah saya sampaikan. Jika masa yang Allah berikan kepada kita di sini selama 60-70 tahun, dengan pelbagai nikmat ini, jamaah sekalian, yakni kita gunakan, kita anggap sebagai tujuan untuk memenuhi kehendak nafsu kita, senang memenuhi kehendak nafsu. Jangankanlah sehari, 60 tahun pun tidak ada nilainya di sisi Allah. Jangankan punya kebun tamar yang bereka-reka, sebiji tamar, punya kebun tamar yang bereka-reka pun tak ada nilainya. Jangankan RM1, RM5, berbilion pun tidak ada nilai sisi Allah. Tetapi jika ia dijadikan alat, jangankan berjuta-juta ringgit, RM1 pun ada nilainya. Jangankan 1 tan tamar, sebiji tamar pun ada nilainya. Jika ia gunakan wasilah. Kan itu tadi. Jadi tidak ada kalimat yang lebih tepat menunjukkan betapa tidak dinilainya sesuatu itu selain daripada kalimat ad-dunya. Kita kata sampah itu pun belum tepat. Apa ni kan? Sampah ya, tak naklah aku ambil lah. Bagi saya itu sampah. Sampah mana? Maksud sampah itu ya ini tak ada nilai dalam pandangan mata kita. Sampah, sampah. Bagi saya sampah semua. Rubbish, tolak tepi. Itu belum kuat sangat. Yang paling ablag ad-dunya. Nak sebagai satu contoh. Umur manusia antara 60 dan 70 tahun. Dulu pernah saya sampaikan. Purata umur umat Nabi Muhammad antara 60 dan 70 tahun. Okey. Sekarang kita buat andaian matematik sajalah. Berfikir secara matematik. Jika umur akhirat itu, jika umur akhirat, jangka hayat alam akhirat itu katalah 1 triliun tahun, 1 triliun tahun, 60 atau 70 tahun itu ada nilainya. Kita boleh cari nilai. Berapa peratus nilai 70 tahun berbanding 1 triliun tahun? Ada nilainya. Walaupun kecil. Ada nilainya. Jika jangka hayat akhirat itu katalah 100 triliun tahun, umur kita di dunia 60 tahun, ada nilainya. Carilah kalkulator yang paling canggih. Berapa peratus nilai 60 tahun berbanding 100 triliun tahun? Ada. Walaupun mungkin hanya 0,0000. Tapi coba. Berapa peratus nilai 60 tahun? Itu kalau 60 tahun lah. Kalau 100 tahun, 100 tahun. Berapa peratus nilai masa 100 tahun berbanding kekal? Coba. Akhirat ini kekal, bukan 100 triliun tahun. Kekal. Adakah nilainya 100 tahun berbanding kekal? Kosong. Itu cikgu matematik bagi tahu kita apa. Sebesar apapun nilai suatu angka didarabkan dengan kosong, dibandingkan kosong nilainya kosong. Jangankan hanya 1. 1 darab kosong, ya kosong lah. 10 kosong, kosong. Jangankan hanya 10. 1 bilion darab kosong pun kosong. Kenapa?
Akhirat itu infinity. Kekal abadi. Berapa persen 100 tahun, 1000 tahun? Sikit. Nikmat dunia. Walaupun orang kaya raya katakanlah menguasai separuh bumi. Sebanyak mana kayak nikmat separuh bumi? Kan baru separuh, masih ada separuh lagi bumi yang lain. Itu baru bumi. Habis langit? Oh iya, langit bukan dia punya. Sekaya manapun, kekayaan seorang, berbanding nikmat Allah yang ada di dunia, ini pun tidak ada nilainya. Dibanding nikmat Allah berikan di muka bumi pun, kekayaan orang itu tidak seberapa. Itu belum dibandingkan dengan yang ada di langit, di luar sana. Tidak ada nilai. Dunia. Macam mana orang boleh ridha tenang dengan yang paling sedikit? Saya pernah membaca kisah ya Mas Tian, dan ini pernah saya sampaikan dahulu. Ini kisah pada zaman Harun ar-Rasyid. Khalifah yang kaya raya. Kaya raya. Khalifah Harun ar-Rasyid. Suatu hari, ya karena ia bergaul dengan ulama, atau lebih tepatnya guru agama istana lah. Pegawai agama istana. Ingin dapat peringatan. Satu di antara perbualannya itu kata ulama, Ibnu Samak kalau saya tidak salah. Ibnu Samak tanya kepada Harun ar-Rasyid, "Wahai tuanku Harun ar-Rasyid, kekayaan tuanku, kekuasaanku adalah luar biasa. Tuanku raja khalifah yang paling kaya, paling berkuasa saat ini." Harun ar-Rasyid kata, "Ya, memang. Beta paling kaya, paling berkuasa." Sekarang saya nak tanya pada khalifah. Jika khalifah kata sedang berjalan di padang pasir, lalu dahaga yang sangat-sangat dahaga, perlukan air. Tak dapat air, mati. Kalau tak dapat air, mati. Tiba-tiba waktu itu ada seorang pengembala kambing yang membawa air. Segelas air. Ya, segelas air lah. Berapa banyak? Agak-agak berapa banyak tuanku khalifah mau membeli air itu? Dengan berapa? Karena kalau tidak minum air waktu mati. Ini hanya ada segelas saja. Cari belahan bumi mana tak ada kecuali satu gelas itu. Tuanku mau sanggup bayar berapa untuk? Oh, saya akan bayar sekian ribu dinar. Kalau si hamba sahaya itu tak nak jual, karena harganya masih kurang, kalau hanya 10.000 dirham, saya akan beli sana. Kalau masih tak mau jual, ya saya akan membelinya dengan separuh kekayaan. Kata Harun ar-Rasyid. Aku akan membeli segelas air itu dengan harga separuh kekayaanku, kerajaanku. Mahal. Sebab kalau tak dapat, mati. Kan lebih baik kehilangan separuh harta kekayaannya daripada mati. Takkan lebih sayang hartanya daripada mati. Elok air. Nilai air tiba-tiba nilainya separuh kekayaannya. Pandai Ibnu Samak ni. Okey, sekarang tuanku dapat minum air. Tak jadi matilah. Hilang dahaga. Ibnu Samak tanya balik, "Wahai Tuan Khalifah, sekarang segelas air yang tuanku beli dengan harga separuh kekayaan tuanku, telah tuanku minum masuk dalam tubuh badan tuanku. Sekarang, jika segelas air yang tuanku minum itu tidak mau keluar besoknya, tak mau keluar, kecuali pakai uang pengeras. Maknanya tak boleh buang air lah. Tak mau keluar, tak boleh buang air. Kecuali pakai uang pengeras. Tuanku sanggup bayar berapa supaya air itu keluar. Mana boleh buang air. Iya ya.
Kalau tak boleh buang air, mati juga. Mana orang hidup tak boleh buang air, air besar, air kecil. Makan boleh, tapi tak nak keluar. Mati je sekalian. Harun rasa, oh, aku sanggup membayarnya dengan sekian ribu dinar. Tapi kalau air itu tak mau keluar juga, aku akan bayar dengan separuh kekayaanku yang baki itu. Yang baki. Artinya dia jadi tak punya harta lagi. Iya, kan lebih rela kehilangan hartanya daripada mati. Apakah itu sama? Nah, sekarang tuanku sudah tahu berapa nilai al-hayatud dunia yang tuanku banggakan. Besar ke, kecil ke, banyak atau sedikit. Rupanya nilai kekayaan tuanku yang banyak itu tidak lebih mahal daripada segelas air. Rupanya nilai kekayaanku itu masih jauh lebih murah, tidak berharga, masih lebih mahal. Minta maaf, segelas air kencing. Menangis Harun ar-Rasyid, mas sekalian. Walaupun ini perumpamaan, tapi coba kita buat perbandingan. Tiba-tiba segelas air itu nilainya boleh menjadi puluhan juta ringgit. Ya, boleh jadi puluhan juta ringgit. Kalaulah orang itu punya puluhan juta ringgit dan mati bila tak jumpa air, tiba-tiba hanya segelas air, itu pun kena beli, sanggup belinya dengan berat. Tapi ketika air berada di rumah, ya dia itu dunia nilainya, yakni relatif, boleh naik, boleh turun. Berbeza dengan akhirat. Kalau kita mau ada nilainya, 1 juta, 2 juta tadi, jadikan ia alat kendaraan untuk dapat di sana. Untuk membeli yang di sana. Macam mana menggunakan untuk membeli yang di sana? Infak fisabilillah. Untuk beramal. Untuk, ya, jadi kendaraan lah. Masya Allah. Maka sifat kedua, boleh dielak. Radu bil hayati dunia. Tidak ada. Jamaah kalian, saya teringat satu kisah. Begini ya, ini kisah asar ya. Ada seorang lelaki datang menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada seorang lelaki datang jumpa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bertanyakan sesuatu. Dia kata, uridu an a'rif. Wahai Khalifah Ali, Amirul Mukminin, saya nak tahulah. Saya nak tahu tentang diri saya ini. Pertanyaannya pelik. Tolonglah engkau, wahai Amirul Mukminin, bagi tahu. Saya ini jenis macam mana? Ana min ahlil dunya, am min ahlil akhirah. Menurut engkau lah, wahai Tuan Ali bin Abi Thalib, aku ni termasuk ahli dunia atau ahli akhirat? Termasuk orang yang cintakan dunia atau orang yang cintakan akhirat? Itu kan pelik pertanyaannya. Saya nak tahulah Ali, sebenarnya aku ini termasuk orang yang mengutamakan dunia kah atau orang yang mengutamakan akhirat? Cinta dunia atau cinta akhirat? Apa jawab Ali? Ali berarti orang sangat bijak ya mas sekalian. Beliau berkata, lam yada'illahul jawabali. Begini saudara, Allah tidak meninggalkan, Allah tidak memberikan jawaban buat aku. Allah tidak meninggalkan jawabannya buat aku. Jadi aku tak tahulah jawapan dia. Karena Allah tak bagi jawaban bagi pertanyaanmu itu. Kan kamu nak tahu,
dirimu ini termasuk cinta dunia atau cinta akhirat, ridho dunia atau ridho akhirat. Jadi Allah tak bagi jawaban. Jadi aku pun tak tahulah. Innamal jawabu indaka anta. Tapi jangan khawatir. Walaupun Allah tak bagi aku jawaban, jawaban itu ada pada dirimu. Kata Ali. Terkejut orang ini. Macam mana jawaban ada pada diri? Iya. Pertanyaanmu itu kamu sendiri yang boleh jawab. Lalu kata Ali begini. Fa in dakhala alaika thnani, jika sekiranya ada dua orang yang datang menemui dirimu. Wahidun jaa bihadiyatin. Yang seorang, lah katalah, dan B datang jumpa kamu. Datang jumpa kamu membawa hadiah. Membawa hadiah. Tentu hadiah itu kamu pula suka. Wal akhar jaa yas'aluka atiyah. Sementara yang seorang lagi, B umpamanya, dia datang itu minta sesuatu, minta pemberian daripada kamu. Dia nakkan sesuatu daripada kamu. Kamu mesti berikan pemberian kepadanya. Yang satu datang nak bagi kamu hadiah yang kamu suka. Yang seorang pula datang nak minta bantuan daripada kamu. Orang ini sudah mulai nampak jawaban dia. Ali tanya, fa in kunta tahissu li sahibil hadiah fa anta min ahli dunia. Ketahuilah, jika kamu lebih seronok, lebih suka, lebih ridha dengan yang bagi kamu hadiah yang kamu suka, daripada kamu memberikan pertolongan, memberikan hartamu kepada B yang memerlukannya, anta min ahli dunia. Ketahuilah, kamu termasuk ahlu dunia, hubbud dunia, ridho dunia. Allahu Akbar. Wa in kunta tahissu liman yatlubu atiyah. Tapi jika hatimu lebih seronok, lebih senang, lebih bahagia dengan menolong, memberi orang yang memerlukannya daripada menerima hadiah orang. Hadiah terima juga, tapi hatinya lebih seronok bila mampu memberi. Bukan seronok ketika dapat. Wa anta min ahlil akhirah. Maka engkau termasuk ahli dan cinta akhirat. Sekarang, yang tahu kamu. Ali kata, aku tidak tahu perasaan kamu jika ada dua orang datang kepada kamu. Yang satu bagi kamu hadiah yang kamu suka, yang seorang minta bantuan, mana yang lebih menggembirakan kamu? Nah, itu yang tahu diri kamu sendiri. Bijak Ali memberi jawaban. Ini tanda aras cara mengukur diri kita ini sebenarnya rodul fil hayati dunia atau rodu bil akhirah. Ini kaitannya dengan hati ini ya. Susah sungguh ya. Ya. Sebab rodiyah itu letaknya dalam hati. Sekarang coba. Agak-agak kita ini lebih sering seronok, lebih sering suka, lebih sering puas mana? Kita lebih puas, lebih suka bila mendapat sesuatu yang kita inginkan atau memberi pertolongan pada orang lain. Kalau kita ini lebih seronok, lebih bahagia menolong, mengeluarkan daripada menerima seronok, tapi memberi lebih seronok. Maknanya kita lebih ridho pada hari akhirat daripada itu tanda yang baik, itu hidayah itu. Teruskan. Tapi kalau Allah tak senang lah, apalah orang macam tak ada orang lain dah. Asyik jumpa aku minta, datang aja mesti minta, datang. Bukan macam dia.
Yang dia tuh bagus, saya suka dia. Bila datang jumpa aku, mesti adalah oleh-oleh dia. Bila jumpa, mesti ada buah tangan untuk aku. Yang awak ni datang, mesti minta itu, minta buat itulah ada. Ya. Kalau kita tanya Imam Ali bin Abi Thalib, jamaah sekalian, anta min ahli dunia. Engkau ini ahlu dunia, cinta dunia, ridho dunia. Subhanallah. Macam mana ya cinta? Kenapa jamaah sekalian begitu maksudnya? Ya li'anal insan yuhibbu man yu'ammaru lahu ma yuhib. Karena fitrah manusia ini menyukai orang yang memakmurkan dirinya atau yang memberikan sesuatu yang dia sukai. Sifat manusia, nilai kita ini yakni suka kepada orang ya, yang yu'ammar, yang melayan kita dengan apa yang kita sukai. Kalau kita ini jenis orang yang suka menerima, pastilah kita suka pada orang yang suka memberi pada kita, pasti. Kalau kita ini jenis suka orang yang suka menerima, suka hadiah, pasti kita akan menyukai orang yang selalu beri kita hadiah. Pasti itu. Fa in kunta tuhibbul akhirah, jika kita suka akhirat, fa innaka tuhibbu ma yu'ammiru laka, maka engkau pasti menyukai orang yang memberikan pada kamu apa yang kamu sukai. Kita suka akhirat, pasti kita menyukai orang yang memberikan peluang kepada kita untuk dapat akhirat. Siapa orang yang memberi peluang pada kita untuk dapat akhirat? Orang yang minta daripada kita. Betul tak? Orang yang datang minta pertolongan pada kita, itu mana orang itu memberi peluang pada kita untuk kita mendapat akhirat. Orang yang suka akhirat pasti lebih suka orang datang meminta pertolongan. Orang yang suka dunia pasti menyukai orang yang datang memberinya hadiah. Sehingga kepada yang datang nak bagi hadiah, marhaban, marhaban, marhaban. Marhaban, ini saya suka. Kalaulah orang itu jenis suka menerima. Tapi kalau orang itu jenis suka memberi, suka akhirat, maka bila ada orang datang, orang susah, minta bantuan, suruh dia marhaban, marhaban. Terima kasihlah, terima kasih. Aku ingin membawa bekalan yang sangat banyak ke akhirat. Kalau aku bawa seorang tak larat, tiba-tiba kamu pula dengan sukarela sanggup bersedia membawakan bekalanku di akhirat. Bila kita tolong orang, bagi sesuatu pada orang, itu mana orang itu bersedia membawakan bekalan kita di akhirat. Tak suka macam mana, dia sanggup membawa. Masya Allah. Marhaban biman ja'a bi'amalin zadi yahmilu zadi ila akhirah biwari ajri. Tolong ini dijadikan panduan untuk kita fikir. Kita ini sebenarnya suka dunia ke suka akhirat. Senang saja. Kita lebih suka memberi atau suka menerima pemberian. Itu saja. Satu di antara tandanya. Sebab itulah jamaah sekalian, salah seorang daripada guru Imam Asy-Syafi'i. Orang ini sangat alim. Imam Syafi'i ini berguru banyak ya, cuma ratusan, bahkan orang ribuan. Syaikh, berguru pada banyak syaikh. Dan itu ciri khas orang pandai. Kita jauh lah, bukan bandingannya lah. Orang-orang alim, ulama-ulama mujtahidin, Masya Allah, berguru bukan. Imam Bukhari itu guru dia beribu, jamaah sekalian. Syakhnya. Berguru, betul berguru. Maknanya ada depan guru dia, begitulah. Belajar dengan guru, tukar sana, sana. Gurunya dapat gurunya daripada itu dipanggil belajar bersanad. Kalau istilah pondok itu namanya belajar bersanad.
A belajar daripada mana? Pada B. Oh, ilmu A dapat daripada B. B dulu belajar mana? Pada guru C. C daripada mana? C daripada D. Siapa kata daripada tabi'in. Tapi dari mana belajar? Daripada sahabat. Sahabat daripada Nabi. Itu bersanad. Dan bukan hanya pada seorang guru. Sebab itu orang-orang dahulu ilmunya bermanfaat dan hebat-hebat. Ya, beza dengan sekarang lah jamaah sekalian. Sekarang belajar bersanad itu sudah susah. Apalagi sekarang lebih banyak orang berguru pada syekhnya. Satu aja syekh dia. Ada orang berguru kepada satu syekh saja. Syekh itu yakni Al-Hafiz Al-Imam Muhammad Al-Ghugaliyu. Syekh Al-Imam Muhammad Al-Ghugaliyu. So macam mana? Itu ilmu moden macam itulah. Belajarnya pada kekuatan membaca. Lain. Ilmu hasil bacaan sendiri, jangan kajian sendiri. Dengan ilmu berguru bersanad lain, sangat lain, pasti lain. Keberkatan lain, kedalaman memahami lain, sangat-sangat berbeza. Nah, itu kita sedia tentang tolabul ilmi lah itu. Kita sudah kehilangan ya cara belajar agama akhir zaman ini dah tak macam orang salafus saleh ya. Bahkan ada yang terus langsung dilangkau ulama-ulama ini. Terus baca, kalau boleh terus pada macam mana dia terus pada Nabi. Jarak dia dengan Nabi itu jauh sekali ya Mas sekalian. Salah seorang guru Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. Itu salah seorang ya. Dan Imam Syafi'i sangat mengkagumi beliau. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, laula Malik wa Sufyan Ibnu Uyainah la dhahaba ilmul Hijaz. Kalaulah tidak kerana Sufyan bin Uyainah dan Imam Malik, ilmu ahli Hijaz ini sudah hilang. Maknanya ahli Hijaz semua akan kehilangan pelita. Bodoh semua, maksudnya begitulah. Jadi seakan-akan dua ulama ini, Sufyan bin Uyainah dan Imam Malik, menurut Imam Syafi'i, Imam Malik pun guru Imam Syafi'i juga. Ini adalah tonggak, sumber ilmu. Tanpa dua orang ini, habis gelap gulita nih Hijaz ini. Itu kekaguman Imam Syafi'i pada Sufyan bin Uyainah. Dia kata bahkan, wajadtu ahadisal ahkam kullaha min Ibni Uyainah. Aku terima hadis-hadis hukum. Imam Syafi'i mendapat gelar Ansarus Sunnah ya. Pembela sunnah, itu gelar Imam Syafi'i. Aku mendapatkan hadis-hadis tentang hukum hakam semuanya daripada Imam Ibnu Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Semuanya. Siwa sitata hadis. Kecuali 6 hadis saja. Masya Allah. Bayangkan. Jadi aku tahu tentang hadis-hadis hukum ini semuanya daripada Sufyan. Hanya 6 yang bukan datang daripada Sufyan. Wajadtuha kullaha inda Malik. Dan aku dapati 6 itu ada pada Imam Malik. Aku dapat selain daripada Imam Malik. Bla 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 semuanya. Siwa talatina hadisan. Kecuali ada hanya 30 hadis saja yang aku tidak terima dari Imam Malik. Semua hadis hukum aku terima daripada Sufyan bin Uyainah. Ada 6 aja yang aku terima bukan daripadanya. Aku terima dari Imam Malik. Dan aku terima hadis-hadis yang lain dari Imam Malik. Semua daripada Imam Malik. Kecuali 30 saja yang aku terima dari yang lain. Menunjukkan pujian Imam Syafi'i pada gurunya Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah ini sangat tinggi. Sangat luas ilmunya. Jadi Sufyan bin Uyainah ini muhaddis, ya betul muhaddis. Ahli hadis, betul. Muhaddisun syahir, muhaddis tersohor. Tapi juga beliau seorang urifa bizuhdi wal wara'i. Terkenal sebagai orang yang sangat zuhud.
Muhaddis, tapi seorang zuhud. Bahkan kalau istilah pondok kami dahulu, dia seorang muhaddis, mufassir, tapi juga seorang sufi. Bayangkan, muhaddis, ahli hadis, tapi juga seorang sufi. Sufi dalam arti kata hatinya sangat bersih. Kesungguhan membersihkan hati ini sangat kuat sekali. Kisahnya begini tentang ahli dunia, ahli akhirat tadi. Id atahu sa'ilun. Suatu hari, Sufyan bin Uyainah ini didatangi seseorang yang minta bantuan. Nah, kisahnya minta bantuan juga. Karena susah, jumpa minta bantuan lah. Yatlubu minhu ayatu syai'an. Tuan Sufyan, kami ini orang susah. Kami datang ini mintalah apa-apa bantuan untuk memenuhi keperluan hajat keluarga kami. Sayang sekali saat itu Imam Sufyan bin Uyainah lam yakun ma'ahu ma yu'tihi. Dia tidak mempunyai apa-apa yang untuk diberikannya. Tak ada. Tengok itu tak ada, tengok dapur tak ada, tengok ni apa ya. Dia minta keperluannya, tapi masalahnya aku ingin memberi, ingin menolong, tapi tak punya. Tak ada yang nak diberikan. Kata Sufyan. Akhirnya orang tu balik. Tapi tidaklah ia menyalahkan Sufyan, karena memang yang diminta tak dapat, tak ada apa-apa. Baliklah, tangan kosong. Sekembalinya kalau istilah kita peminta sedekah tadilah balik, fayabki Sufyan bukaan syadidan. Sufyan bin Uyainah menangis sejadi-jadinya. Menangis dan terus menangis. Fakila, lalu adalah pengikutnya, muridnya ini heran, kenapa Tuan Guru menangis dari tadi? Ada masalah musibah apalah sehingga Tuan Guru, atau mungkin ada orang yang menghinanya, menzalimi, dia menangis. Lalu adalah muridnya bertanya, ya Aba Muhammad, malladhi abkaka. Panggilan dia Abu Muhammad, sebab anaknya namanya Muhammad. Wahai Abu Muhammad, wahai Sufyan bin Uyainah, maksudnya maaf, kamalladhi abkaka. Apakah yang menyebabkan Tuan menangis? Adakah ada orang yang menyakiti hati Tuan, menghina Tuan, atau apa, atau Tuan apa-apalah musibah apa, sehingga Tuan begitu sedih menangis? Apa kata Sufyan, jemaah sekalian? Ayu musibatin a'zam min ayu amila fika rajulun khairan fala yusibuhu. Coba aku nak tanya pada kamu sekalian. Musibah mana yang lebih besar yang menimpa seseorang melebihi daripada musibah ketika ada orang datang minta bantuan kepadanya, tapi dia tidak mampu memberi bantuan tersebut. Ada orang susah, jumpa kamu, jumpa kita, minta pertolongan, tapi kita tak mampu menolong, orang itu balik tetap susah. Bagi Sufyan bin Uyainah, ya Mas Iran, itu musibah yang dahsyat. Apa itu musibah dahsyat? Tak mampu memberi. Bukan tak dapat pemberian. Kita susah, kemudian kita tak dapat, tak ada orang memberi, itu musibah. Betul. Tapi ada orang susah, jumpa kita, minta pertolongan, dan kita tak mampu menolongnya, itu musibah lebih besar. Sufyan bin Uyainah. Ringkas kata, kalau ikut apa Imam Ali kata tadi, Sufyan bin Uyainah termasuk ahlul akhirah. Kenapa? Hatinya lebih puas, hatinya, jiwanya lebih bahagia,
bila mampu memberi daripada menerima pemberian. Dia akan menangis sejadi-jadinya jika ia gagal memberi. Tapi dia tidak menangis, tak sedih pun jika tidak menerima pemberian. Ini orang yang luar biasa. Ingat, ini muhaddis. Ahli hadis. Guru Imam Asy-Syafi'i yang Imam Syafi'i akui keluasan ilmunya. Tapi dia juga seorang sufi. Sufi dalam arti kata, orang yang hatinya bersih sungguh. Bersih sungguh. Kan susah ya kan. Ilmunya di kepala penuh. Hadis di kepalanya ini penuh. Tapi dalam hatinya, ya Allah ya Tuhanku. Sampai begitu sekali. Belum tentu jangan seorang yang pandai, yang otaknya penuh dengan ilmu. Hatinya lebih gembira, lebih bahagia bila mampu memberi daripada menerima pemberian. Belum tentu orang yang banyak pengetahuannya, hatinya akan lebih sedih bila tak mampu menolong daripada gagal mendapat pertolongan. Karena orang yang kaitan hati ini orang yang sangat tinggi makomnya di sisi Allah. Orang yang benar-benar ridho akhirat. Jadi keridho akhirat itu letaknya dalam hati, bukan dalam pemahaman semata-mata. Letaknya dalam hati. Tengok. Lalu beliau ingatkan ayat Quran dan takut akan ayat Quran tersebut. Jangan-jangan teguran Allah dalam ayat Quran itu dirinya yang ditegur. Karena Allah menegur di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-38. Coba lihat. Surah At-Taubah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Pertanyaan tuh. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Adakah kamu ridha dengan kehidupan di dunia ini daripada kehidupan akhirat? Kenapa kamu pilih dunia? Kenapa kamu tak pilih akhirat? Kenapa kamu utamakan di sini? Kenapa tidak mengutamakan yang nanti? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Tiadalah kesenangan hidup di sini ini, melainkan dianya hanya sikit berbanding kehidupan akhirat. Di akhir itu berjuta-juta, berbilun-bilun. Di sini hanya satu. Ibaratnya macam itulah. Di akhir itu kekal abadi. Di sini ini hanya 60-70 tahun. Masya Allah. Di akhir itu sehat walafiat, tidak akan sakit. Di sini sakit, sehat, sehat, sakit, sehat, sakit. Di akhir itu bahagia selama-lamanya, tidak akan susah. Di dunia senang hari ini, menangis besok. Untung hari ini, rugi besok. Bila Allah buat perbandingan sifat akhirat seperti itu, sifat dunia itu, lalu Allah tanya, araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Ada kamu ridho? Kamu masih juga meridho dunia daripada akhirat? Kalau ikut apa yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib dan diamalkan oleh Sufyan bin Uyainah. Ayat ini maksudnya begini. Ini kalau berdasarkan tadi lah, kita gunakan
amalan Sufyan bin Uyainah dan Ali tadi. Ada kamu masih ingin terus merasa puas bila mendapat pemberian dan belum merasa puas bila kamu boleh memberi? Ini cabaran yang berat bagi kita ya Mas. Dan wajib hukumnya untuk kita tingkatkan. Sebab Ali kata, Allah tak tinggalkan jawapan, saya tak tahulah. Jawapannya ada pada diri kamu, kata Ali. Maknanya jawapannya yang tahu kita ini cinta dunia atau cinta akhirat, ridha dunia atau ridha akhirat, kita sendiri yang tahu. Orang lain tak tahu. Macam mana cara mengetahui? Ali sudah beritahu, Sufyan bin Uyainah telah memberi contoh. Bahasa mudahnya, mana yang lebih menggembirakan, membahagiakan hati kita? Menerima pemberian daripada orang atau memberikan pemberian pada orang lain? Masa memberi atau menerima pemberian? Bila kita lebih suka, lebih seronok mendapat, dan kecewa bila tak dapat, sebaliknya pula, kita berat sekali nak memberi, kecewa beli, ya Allah, napalah aku juga yang kau minta, cobalah minta orang lain, asyik aku aja. Itu jawapannya dah jelas. Kata Ali, itu kamu sendiri tahu. Kamu nak senaraikan nama kamu di bawah senarai mana? Hubul dunia atau hubul akhirah? Itu sudah ada tanda-tandanya. Subhanallah. Begitu ya orang-orang hebat memahami. Sahabat Nabi Muhammad begitu, tabi'in memahami begitu. Masya Allah. Ingat ya, orang-orang dahulu zaman masa bukan hanya pakar hukum hakam. Tahuilah. Contohnya Sufyan bin Uyainah, contoh satu ya. Dia bukan hanya ahli hadis, bukan muhaddis semata-mata, bukan. Bukan hanya tahu halal haram bla bla bla, tak. Hatinya sangat suci. Karena memang itulah matlamat beragama. Kan satu daripada matlamat agama, perintah larangan diubah itu kan supaya hati itu bersih. Yang Quran kata qalbun salim. Coba bagaimana jika akal, pikiran, otak kita penuh dengan pelbagai ilmu pengetahuan, faham segala-galanya, hafal sekian-sekian, tapi hati tidak salim. Kan ikut Al-Quran, Allah tak akan terima. Allah tidak akan menerima hambanya yang tidak datang menemuinya dengan bawa qalbun salim. Yang diterima mereka yang sudah ada qalbun salim. Sahabat semuanya qalbun salim dan semuanya hebat belaka. Quran tahu, hadis tahu, hukum hakam tahu, macam-macam tahu, ibadah hebat, hatinya juga luar biasa. Luar biasa. Nih, jamaah sekalian. Ya. Itu yang kedua, rodu. Kemudian yang ketiga, itma'annu biha. Mereka itu tenang, merasa tenang, aman, tumakninah. Ya, itmi'nan, watma'annu, itmi'nan. Itu maknanya as-sukun. Maknanya diam, tenang. Ya. Boleh jadi jasadnya, dirinya tenang, jiwanya tenang. Tak risau langsung. Tak risau langsung dengan dunia yang dimilikinya. Walha, bila malakul maut menjemputnya, keadaan itu akan berubah 180 degree. Karena tak fikir di alam barzah ada pertanyaan, ada pertanggungjawaban, ada siksa, ada azab. Karena itu sudah tidak terlintas dalam pikirannya. Pikirannya tertumpu kepada dunia yang ada di hadapannya. Apalagi tenanglah. Tenang, nak apa boleh, nak jalan sehat, tak sakit, nak beli apapun ada, nak makan apapun senang, nak kun fayakun. Apa fikir susah-susah, apalagi yang nak. Apalagi yang nak semuanya dapat. Allahu Akbar jemaah sekalian. Saya nak tanya. Pertama ya, kalau kita boleh. Yusuf alaihissalam jemaah sekalian. Yusuf alaihissalam.
Nabi Yusuf maksud saya. Kalau dikatakan dari segi rupa, Nabi Yusuf ni punya rupa. Nabi Yusuf ni punya rupa kan. Lawa. Begitu maksud saya. Nabi Yusuf ni lawa. Dari segi kekuasaan, di tangan. Dia orang paling berkuasa di Mesir. Daripada segi jawatan, Masya Allah, tinggi jawatannya di negeri Mesir waktu itu. Daripada pengaruh, apalagi yang nak. Semua cakapnya didengar oleh rakyat Mesir. Apalagi yang nak. Nak makan, ada kuasa, ada tentera, ada pengawal istana, ada sihat, ada. Coba, apa yang ada? Sekarang pula Nabi Yusuf, Masya Allah, sudah dipertemukan semula oleh Allah dengan orang tuanya, adik-beradiknya yang telah berpisah puluhan tahun. Ringkas kata, kehidupan Nabi Yusuf di dunia saat itu tidak ada kurang sedikit pun. Kaya, iya. Kuasa, iya. Rupa, ada. Kalaulah ikut ukuran orang sekarang, mungkin kita kata, apalagi engkau yang nak. Engkau ni orang paling lawa, nak apa lagi? Engkau ni paling kaya, engkau ni paling kuasa. Orang tua yang berpisah, adik-beradik pun sekarang dah kumpul dengan kamu. Apalagi engkau nak? Sudahlah, duduk aja lah. Cukuplah, kan begitu kan? Kalau ukuran kita, apalagi yang nak? Ada satu yang Nabi Yusuf nak. Apa yang dia nak? Itu dinyata dalam Al-Quran surah Yusuf itu. Surah Yusuf ayat 101. Perhatikan surah Yusuf ayat 101. Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani, sungguh engkau telah memberikan kepada aku minal mulki, kekuasaan. Ya Allah, ada? Yusuf mengakui. Sekarang aku ada kuasa, ya Allah. Lama aku menderita dan tersiksa menjadi mangsa kezaliman. Sekarang engkau telah berikan aku kuasa, Yusuf. Wa 'allamtani min ta'wil hadis, ya Allah. Engkau telah ajar aku ilmu. Ilmu yang sangat bermanfaat, yang sangat disukai oleh seluruh rakyat Mesir. Ta'wilul ahadis, mentakbir mimpi. Oh, itu luar biasa itu. Yusuf saja yang punya ilmu seperti ini. Fatiras samawati wal ard. Ya Allah, zat yang mencipta langit dan bumi. Anta waliyyi. Ya Allah, engkau adalah pelindungku. Fid dunya wal akhirah. Dunia dan akhirat. Apa cita-cita Nabi Yusuf? Walhas semua cita-cita kalau untuk ukuran ahli dunia semua telah tercapai. Dia seorang sarjana, ilmuwan, dia seorang hartawan, dia orang penguasa, seorang rupawan. Apalagi yang nak? Yang diminta oleh Yusuf apa cita-cita? Wa tawaffani musliman, ya Allah, matikan aku sebagai orang muslim. Wa alhiqni bis-shalihin, pertemukan aku ya Allah dengan orang-orang soleh. Itulah cita-cita setiap insan. Jangan kita fikir kalau sudah kaya, sudah sehat, semua ada, semua anak sudah hidup senang, sudah sekarang sudah berjaya, semua ada. Tak adalah, saya tak ada lagi apa-apa cita-cita lah. Saya dah tak risau lah. Macam mana boleh tidak risau? Yusuf pun masih risau. Iya, Nabi Ibrahim tu masih risau. Orang yang paling kaya di dunia. Paling kuasa siapa? Nabi Sulaiman, jemaah sekalian. Nabi Sulaiman. Tidak ada orang lebih kuasa, lebih kaya, lebih pandai daripada Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman masih punya cita-cita. Citanya apa? Mati Muslim. Nabi Yusuf, ya Allah, satu ya Allah yang aku belum dapat ya Allah. Dan aku risau ya Allah. Sebab kalau yang satu ini aku tak dapat, sia-sia aku jadi raja di dunia. Sia-sia aku jadi hartawan di dunia. Sia-sia engkau kumpulkan anak keluarga dan adik-beradik dengan aku. Sia-sia engkau ciptakan mukaku ini paling lawa. Jika yang satu ini aku tak dapat, ya Allah.
yakni matikan aku supaya orang Muslim. Pertemukan aku dengan orang yang soleh. Tengok, Nabi Yusuf adalah betul-betul tidak tenang, belum tenang dengan keadaan di dunia yang serba-serba ada itu. Itulah ciri ahlul akhirah. Kalau orang sekaya Yusuf, sekaya Nabi Sulaiman, sehebat kekuasaan Yusuf dan Sulaiman, itu pun masih tidak merasa tenang dan tentram dengan keadaannya di dunia, selagi belum ada jaminan hidup di akhirat. Lalu siapalah kita hari ini? Yang kekayaannya, yang kekayaan yang Allah berikan pun taklah seberapa berbanding kekayaan yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman. Ilmunya pun kalau mengetahui berapa bahasa kita. Oh, orang tu pandai. 5 bahasa dikuasai. Baru 5. Oh, tapi dia lagi hebat. 7 bahasa di dunia. Baru 7. 7 itu pun semua bahasa manusia. Nabi Sulaiman bukan mesti bahasa manusia ya. Bahasa semut, bahasa jin, bahasa burung. Baru berkendaraan kereta yang terbuat daripada besi. Dengan kelajuan 200 km paling-paling. Sebab tak boleh bawa lebih daripada itu. Takut. Baru mungkin punya private jet. Tak masalah maintenance itu dah gini, boleh begini-gini. Nabi Sulaiman kendaraannya angin. Allahu Akbar walillahil hamd. Pembantu-pembantunya tak perlu digaji. Kerjanya luar biasa. Jin namanya. Allahu Akbar. Itu pun rupanya, ya Allah. Satu, ya Allah, cita-citaku, ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati amdala. Itu cita-citaku, ya Allah. Permintaan. Sebab bila itu tak dapat, buat apa gunanya menjadi raja paling kuasa, menjadi orang paling kaya. Jadi janganlah sampai kita fikir, ya awak bolehlah, awak sudah macam-macam dapat, apalagi yang nak. Itu bukan bahasa orang Muslim, minta maaf. Apalagi yang kau nak, semua dapat. Itu betul lah, Aisyah datang. Aisyah sekarang dah tak ada keinginan sama sekali lah, ini dah senang, dia menikmati hidup saja. Allahu Akbar. Sedangkan jika orang itu tahu di barzah, alam barzah itu ada petang, ada pertanggungjawaban, ada dan banyak-banyak lagi, pasti tidak tenang. Yusuf justru ketika berada di kemuncak kejayaan duniawi istilahnya, dia malah minta mati. Tawaffani muslimah. Itulah cita-cita tertinggi seorang insan. Sebab kalau hanya setakat jadi hartawan, jadi jutawan, jadi penguasa istilahnya, jadi apa, cendekiawan, semuanya menjadi kosong nilainya jika Allah tak matikan sebagai orang Muslim, dan jika Allah tidak himpun dan kumpulkan bersama orang soleh. Ingat itu. Itu cita-cita tinggi, dan itulah ciri khas Abdul Akhirah. Lawannya itma'annu biha. Tenang dengan dulu, tenang, saya tenang. Dah tak hati dah, semua dah okey. Coba okey, hartaku simpan aku takkan habis, tenanglah, tak payah fikir apa-apa lah. Masya Allah, macam mana boleh tak fikir apa-apa? Sedangkan bila pindah ke alam barzah itu luar biasa dahsyatnya. Belum lagi dihisab. Macam mana boleh tenang? Hanya kerana minta maaf, kalau bahasa kampung, tenang karena beras ada, nak makan ada makanan. Nak minum ada minuman, nak jalan ada kereta. Macam mana boleh rasa tenang? Karena semua anak sudah berkeluarga, dah ada tanggungjawab. Adakah itu yang membuat hati jadi tenang? Sedangkan ada masalah yang bila kita ambil berat, hati tak akan tenang selagi belum mendapatkannya. Tawaffani musliman wa hikmi bis solihin. Ya mas sekalian, takat itu saya sampaikan. Saya tidak sempat menghabiskan ayat ini. Sebab, yalah, kan kita bicara tentang itharul hayat dunia, mendahulukan, mementingkan kehidupan dunia. Jadi, sangat luas penjelasannya sebenarnya kalau kita mau bicara secara detail. Kalau bagaimanapun mudah-mudahan lah
sedikit yang diberikan tadi memberikan kita panduan ya, untuk kita menjalani kehidupan supaya jangan salah. Lagi sekali ingatan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, kalau kita nak tahu, saya ulangi, kita ini sebenarnya lebih sukakan dunia atau akhirat, jawabannya dalam diri kita. Tak payah tanya orang. Bak kata Ali tadi, jawabannya ada diri kamu. Lalu dicontohkan oleh Sufyan bin Uyainah. Itu yang tahu kita itu. Dan pasti kita tidak akan bohong pada kita sendiri. Dan Allah tahu, kalau kita kata, aku ya Allah, aku lebih penting akhirat. Allah tahu. Hakikatnya itulah yang perlu kita tingkatkan. Sementara Allah masih beri kita peluang. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tahfifarah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.